Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Lobby Film. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Percy Jackson and Olympian Lightning Thief. Film ini menceritakan petualangan seorang pemuda bernama Percy Jackson, di mana ia tidak menyadari bahwa ia adalah manusia setengah dewa dan dituduh telah mencuri petir Zeus. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Seperti biasa, jika kalian tidak ingin ketinggalan dari channel ini, silahkan di subscribe dulu saja agar channel ini berkembang dan bisa selalu menghibur. Film dibuka dengan memperlihatkan kemunculan Poseidon yang merupakan dewa laut. Ia berubah bentuk menjadi manusia kemudian berjalan menuju gedung. Di sana ia bertemu kakaknya yaitu Zeus, dewa langit. Di sini Zeus mengungkapkan kalau ia telah kehilangan senjatanya yaitu pedang petir. Zeus menuduh kalau yang mengambilnya adalah keturunan Poseidon, yaitu putranya yang setengah dewa. Namun Poseidon tidak mempercayainya karena ia tidak pernah berjumpa lagi dengan putranya semenjak putranya lahir. Zeus juga meminta agar petirnya dikembalikan. Jika tidak, maka akan terjadi perang antara dewa. Kemudian ia pun pergi. Scene beralih ke seorang pemuda bernama Percy. Terlihat ia sedang berlatih menahan napas di dalam air. Di sini ia ditemani temannya yang bernama Grover. Percy diketahui dapat bertahan di dalam air selama 7 menit. Percy menjalani hari-harinya dengan rutinitas pergi ke sekolah. Dan pada hari itu juga guru bahasa Inggris pengganti bernama Dot mengajar jam pelajaran. Percy belakangan ini mengalami keanehan seperti mengubah bacaan yang tidak bisa ia baca. Dan akhirnya ia pun tidak dapat menjawab pertanyaan dari gurunya. Setelah pulang sekolah, ia kembali pulang ke rumahnya. Di sana ia disambut oleh ibunya yang bernama Sally. Kemudian datanglah ayah tirinya yang kerjaannya hanya mabuk-mabukan. Akibatnya, Percy langsung mengungkapkan kekesalannya, namun hal itu dibantah ayah tirinya dengan mengucapkan, "Terima kasihlah padaku karena kamu bisa tinggal di rumahku." Akhirnya, Percy pun tidak bisa berbuat apa-apa. Besok paginya, Percy dan teman sekelasnya mengunjungi museum peninggalan Olympus. Di sini seorang guru yang bernama Mr. Brunner sedang menjelaskan tentang para dewa yang turun ke bumi, lalu menjalin hubungan dengan manusia. Dan hasil dari keturunan dewa itu disebut demigod. Setelah selesai menjelaskan, lalu Ibu Dot datang menghampiri Percy, lalu mengajaknya pada sebuah ruangan. Sesampainya di ruangan tersebut, tiba-tiba Bu Dot berubah menjadi monster dan menyerang Percy karena ia menginginkan petir Zeus dari Percy. Akan tetapi, akhirnya Percy dilepaskan karena Mr. Brunner dan Grover tiba di ruangan tersebut. Monster itu pun pergi. Kemudian Mr. Brunner meminta agar Grover membawa Percy pulang ke ibunya dan menyuruhnya pergi menuju ke sebuah perkemahan. Di sini Percy juga diberikan pulpen oleh Mr. Brunner. Lalu mereka pun kembali ke rumah. Di tengah jalan, Grover juga menjelaskan kalau ia adalah pelindungnya Percy. Setelah menjemput ibunya Percy, mereka pun langsung pergi menuju perkemahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka kejatuhan kambing sehingga mobil mereka terguling. Di sini Grover menunjukkan kaki aslinya yang setengah rusak itu, kemudian memecahkan kaca mobilnya untuk kabur. Mereka kabur ke arah hutan sehingga mereka tiba di sebuah perkemahan. Percy dan Grover masuk ke perkemahan tersebut, namun berbeda dengan ibunya yang tidak bisa masuk. Ternyata perkemahan tersebut dibuat khusus bagi mereka yang memiliki darah campuran. Akibatnya, Ibu Percy tertangkap oleh Minotaur lalu menghilang. Di sini Percy mencoba melawan Minotaur dengan menggunakan pulpen yang diberikan Mr. Brunner, sehingga ia berhasil mengalahkan Minotaur meskipun ia pingsan. Saat sadar, Grover kemudian menjelaskan kalau ia pingsan selama 2 hari. Percy juga menceritakan kalau ia kaget ketika mimpi melihat kaki Grover berubah jadi kaki rusa. Padahal kenyataannya Grover adalah satir. Kemudian Grover mengajaknya berkeliling perkemahan. Di sana Percy melihat wanita cantik. Wanita ini bernama Annabeth, putri dari Dewi Athena. Grover juga ingin mempertemukan seorang di perkemahan itu, yaitu Centaurus, manusia berbadan kuda. Setelah didekati, ternyata dia adalah Mr. Brunner.
Mr. Brunner kemudian membawanya ke sebuah gubuk yang merupakan buatan dari Poseidon. Di sini Brunner mengungkapkan bahwa dewa telah menuduh Percy mencuri petir milik Zeus. Jika senjata itu tidak dikembalikan dalam 10 hari, maka terjadi perang antara dewa dan akan mengakibatkan permukaan ikut hancur. Namun Percy sama sekali tidak peduli karena ia memang tidak mencuri petir itu. Kemudian Brunner memberikan solusi agar Percy pergi ke Olympus untuk meyakinkan Zeus bahwa ia tidak mencurinya. Akan tetapi sebelum Percy pergi, Mr. Brunner akan melatihnya perang terlebih dahulu sebagai bekal menghadapi berbagai masalah nantinya. Mr. Brunner pun memperkenalkan Percy kepada seluruh murid-muridnya. Kemudian ketua dari tim biru yang bernama Luke, putra dari Hermes, mengajaknya ikut bergabung ke timnya, dan latihan pun dimulai. Di latihan kali ini, Percy dan Luke terlibat perang dengan tim merah untuk merebut bendera kemenangan, sehingga Luke meminta agar mencari bendera tersebut berada. Karena Percy baru pertama kali ikut latihan perang, tak heran jika Percy merasa lelah. Awalnya ia berniat untuk beristirahat, namun ternyata di sini Percy tak sengaja melihat bendera kemenangan itu. Akan tetapi, ketika menghampirinya, tiba-tiba datang pasukan merah. Ternyata itu adalah Annabeth, lalu mengajak Percy bertarung. Karena Annabeth sudah terlalu kuat, jadi tak heran jika ia berhasil mengalahkan Percy. Sementara Percy yang penuh luka itu mendapatkan bisikan, di mana bisikan tersebut menyuruhnya agar mendekati ke permukaan air. Ajaibnya, seketika itu juga luka tubuhnya hilang dan ia kembali mendapatkan kekuatannya. Percy pun kemudian melanjutkan pertarungannya dengan Annabeth. Akhirnya berhasil mengalahkan Annabeth. Di malam harinya, ketika semua para murid merayakan pesta, di sini Annabeth menghampiri Percy dan menceritakan tentang kedua orang tua mereka yang saling membenci. Di sini Annabeth mengutarakan perasaannya, akan tetapi ia tidak tahu itu positif atau negatif. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan ketika api unggun muncul monster api. Monster api itu adalah Hades yang sedang mencari Percy, karena ia menganggap kalau petir itu berada di tangan Percy. Di sini Hades juga menunjukkan kalau ibu Percy masih hidup. Lalu Hades meminta pertukaran antar pedang petir dengan ibunya. Ketika Percy ingin berangkat menemui Hades, saat itu juga Annabeth dan Grover melihatnya. Mereka ingin ikut bersama Percy. Namun sebelum pergi mereka harus menemui Luke yang tahu bagaimana cara datang menemui Hades di neraka. Karena ayah Luke adalah pembawa pesan para dewa yang bisa keluar masuk neraka. Luke juga memberikan sepatu terbang dan peta miliknya. Peta tersebut akan menunjukkan mereka kepada neraka dan menemukan 3 mutiara agar mereka bisa keluar dari neraka nantinya. Lokasi pertama yang akan mereka datangkan adalah Antu Ems Garden Emporium. Sampai di sana, mereka melihat banyak ukiran patung-patung manusia. Mereka juga menemukan koin emas sebagian dibawa oleh Percy. Kemudian mereka memutuskan berpencar mencari mutiara tersebut. Setelah berpencar, di sini Annabeth dikagetkan oleh seorang ibu-ibu yang ketakutan seperti dikejar hantu. Sementara itu, Grover melihat patung yang mirip dengan pamannya. Lalu tiba-tiba ia teringat bahwa pamannya dibunuh oleh Medusa, si ratu ular. Dan ternyata tempat ini merupakan tempat tinggalnya Medusa. Karena itu, Grover cepat-cepat mengabari yang lainnya. Untungnya ia bertemu dengan Percy, sedangkan Annabeth dan ibu tersebut itu bertemu dengan Medusa. Ketika Medusa membuka kacamatanya, Annabeth langsung meminta agar menutup mata. Ibu itu tak kuat menahan godaan Medusa. Ia akhirnya membuka matanya lalu seketika itu juga menjadi patung. Kini Percy dan Grover mencoba mengalihkan Medusa sehingga Grover dapat melepaskan tangan Annabeth dari genggaman patung ibu itu. Sementara Percy yang berhasil tertangkap oleh Medusa, untung saja Grover tiba-tiba menabrakkan mobil itu ke arah Medusa. Hingga akhirnya Percy langsung memenggal kepala Medusa. Kemudian mereka membungkus kepala Medusa, karena itu masih berfungsi jika matanya masih terbuka. Kini mereka selanjutnya menuju tempat mutiara kedua, yaitu berada di Parthenon di Nashville.
Saat di villa, di sini Percy mengobati luka Annabeth akibat genggaman patung si ibu tadi menggunakan kekuatannya. Dari layar TV, Percy diberitakan bahwa ia sekarang menjadi buronan karena dituduh mencuri ibunya dari ayah tirinya. Oleh karena itu, mereka langsung bergegas berangkat menuju Parthenon. Setelah tiba di Nashville, yaitu sebuah museum, mereka melihat mutiara itu berada di mahkota patung Athena. Akan tetapi mereka tidak langsung mengambilnya karena terlalu ramai pengunjung. Akhirnya mereka menunggu hingga larut malam. Namun di luar masih ada petugas kebersihan. Karena tidak sabar, akhirnya Annabeth membius para petugas itu. Kemudian Percy mengambil mutiaranya dengan menggunakan sepatu terbang miliknya. Namun tak lama kemudian masalah kembali terjadi, di mana ketika petugas itu tersadar, ternyata mereka adalah Hydra naga berkepala 5. Di sini Hydra juga menginginkan petir milik Zeus. Percy menggunakan pedangnya berhasil memotong kepala Hydra. Namun hal itu justru membuat kepalanya tumbuh kembali 2 kali lipat. Hingga akhirnya Percy mencoba mengendalikan air agar bisa menahannya. Namun sial bagi mereka ketika ternyata pintunya telah dikunci. Di sini mereka terdesak oleh si Hydra. Namun keberuntungan masih berpihak pada mereka. Di mana ketika Grover membuka tutup mata Medusa dan mengarahkannya ke Hydra. Akibatnya, Hydra berubah menjadi patung seketika itu juga. Dan akhirnya mereka mendapatkan mutiara kedua. Kemudian mereka langsung menuju mutiara ketiga yang berada di Las Vegas. Ketika sampai di Las Vegas, mereka dikejutkan oleh sebuah jenis hiburan dunia malam. Dalam pencarian mutiaranya, mereka ditawarkan bunga lotus secara gratis. Mereka pun langsung mencoba memakan bunga lotus tersebut. Karena mereka sangat menyukai rasanya yang lezat, sampai akhirnya mereka merasa nyaman di tempat itu. Bahkan mereka lupa tujuan mereka. Namun ketika Percy ingin memakan bunga lotusnya lagi, tiba-tiba dia mendapatkan bisikan agar tidak memakannya lagi. Karena itu akan membuat pikirannya tumpul. Kemudian Percy berjalan-jalan sambil melihat di sekitar. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut menceritakan bahwa dia merasa berada di sana sejak tahun 1970-an. Karena merasa ada yang aneh, akhirnya Percy bergegas mencari rekannya. Ia juga sempat melihat mutiaranya. Dan sekarang ia bertemu dengan si Annabeth. Kemudian ia menyiram Grover untuk menyuruhnya agar sadar. Untung saja di sini mereka tidak berhadapan dengan monster lagi. Karena itu mereka mendapatkan mutiara ketiga cukup mudah. Setelah mendapatkan mutiaranya, mereka langsung bergegas pergi dari sana. Di mobil, Percy tak sengaja melihat tanggal. Ternyata mereka tidak sadar kalau mereka sudah menghabiskan waktu di sana selama 5 hari. Sementara waktu yang tersisa hari ini sampai besok malam. Sekarang mereka akan menuju mutiara terakhir yang berada di Hollywood. Dan terlihat di beberapa tempat cuaca sedang memburuk. Itu pertanda kalau akan terjadi perang para dewa. Sampai di Hollywood, Percy membaca tulisan abjad, ternyata itu merupakan kunci pintu agar bisa terbuka. Di dalam mereka bertemu dengan salah satu penjaga. Di sana Percy memberikan koin emasnya yang ia ambil dari tempat Medusa kemarin. Kemudian penjaga itu pun mengantarkan mereka ke tempat Hades. Di tempat Hades, mereka dikagetkan oleh anjing penjaga Hades. Kemudian Persephone mempertemukan mereka dengan Hades. Di sini Hades dapat berubah bentuk jadi manusia. Hades juga menceritakan kenapa dia bisa tinggal di sini. Hal itu dikarenakan saudaranya yang mengirimnya ke sini, yaitu si Zeus. Lalu Hades meminta agar petir itu diberikan kepadanya. Namun Percy menjelaskan kalau bukan dirinya yang mengambil pedang petir itu. Dan tujuannya ke sini untuk menjelaskannya pada Zeus. Karena marah, kemudian Hades memecahkan kendi itu. Akhirnya ibu Percy pun terbebas. Di sini Hades tak sengaja melihat petir tersebut berada di tameng Percy. Oleh karena itu Hades merasa dibohongi oleh Percy. Akibatnya Hades akan mengirim mereka sebagai makanan jiwa di neraka. Lalu Annabeth mencoba menegaskan bahwa tameng itu bukan milik Percy, melainkan mereka mendapatkannya dari Luke, dan Luke lah yang mencuri petir itu. Namun Hades tak lagi mempercayai mereka. Tiba-tiba Persephone merampas pedang petir itu dari tangannya,
dan langsung menyerang Hades hingga ia pingsan. Kemudian ia kembali menutup pintu menuju neraka tersebut dan akhirnya mereka tidak jadi sebagai bahan makanan di neraka. Persephone mengatakan kenapa ia melakukan hal itu kepada Hades karena Hades adalah suami yang jahat. Dirinya menikah dengan Hades sebab ia dicuri oleh Hades dan menjadikannya istri. Lalu ia memberikan pedang petir itu kepada Percy agar diantar kepada Zeus sebab dirinya juga tidak mau terjadi perang antara dewa. Karena mutiaranya ada 3, sedangkan mereka berempat, maka dari itu salah satu mereka harus ada yang tinggal bersama Persephone. Grover sebagai pelindung Percy rela dirinya tinggal bersama Persephone. Kemudian mereka menginjakkan mutiara itu untuk pergi ke Olympus. Ternyata mereka berada di gedung bukan di Olympus. Lalu ibu Percy sadar kalau gedung ini adalah tempat menuju ke Olympus. Ketika mau masuk, kemudian Luke datang dari belakang. Di sini Luke berpikir kalau Percy tidak akan selamat. Ia sebenarnya sengaja menyembunyikan di balik tameng itu supaya Hades memiliki petir Zeus agar para dewa saling berperang. Sementara Luke sendiri ingin Olympus hancur. Luke juga menginginkan agar sekarang generasi yang memimpin karena Zeus dan lainnya sudah memimpin terlalu lama. Saat kondisi mendesak, akhirnya Percy menggunakan kekuatannya lagi sehingga Luke tenggelam dan akhirnya Percy mendapatkan pedangnya kembali. Lalu Luke yang saat itu ingin menyerang ditombak menggunakan trisula hingga Luke terpental jauh. Karena waktu semakin mepet, mereka langsung bergegas menggunakan lift menuju pintu Olympus. Sementara itu, kini para dewa bersiap-siap perang karena pedang milik Zeus belum kembali. Beruntung, Percy dan Annabeth datang sebelum waktunya tiba. Percy lalu memberikan petirnya kepada Zeus. Percy mengatakan kalau bukan dirinya yang mencuri petirnya, melainkan Luke putra Hermes. Percy juga meminta temannya Grover yang sekarang berada di neraka agar dikembalikan. Di sini, Annabeth akhirnya juga bertemu sang ibu, dan Percy sempat berbicara dengan ayahnya. Di akhir film, Percy kembali bertemu dengan Grover. Kali ini Grover sudah memiliki tanduk. Itu artinya kalau Grover sudah memiliki gelar sebagai penjaga senior. Dan Percy mendapat apresiasi dari teman lainnya karena berkat keberaniannya lah tidak terjadi perang antara dewa. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu rangkuman filmnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.